Baik, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang model neural network yang benarnya maupun di Orange. Kebetulan di Orange sudah ada neural networknya. Bisa kita lihat sih sebenarnya. Kita lihat dulu ya. Ini di bagian model. Ini ada neural network. Ini sudah saya pasang neural network dan saya sedang bandingkan dengan logistic regression. Oke. Yang dibandingkan apa? Nih dari korpus ini, korpusnya ada data. Coba kita lihat data table aja. Data tablenya sederhana aja sih. Oh, sorry. Ini bentuknya korpus. Nggak bisa dilihat sebagai data. Kelupaan. Oke. Ini saya buang dulu. Oke, jadi datanya kita lihat adalah trial data 2 orange con bidang ini. Saya ambil sebagai data ya. Jadi asiknya itu data load mana ya kagak ada deh. Oke, data file. Kita ambil file yang sama. Saya cuma pengen lihat aja ini, tolong dilihat orange con bidang segala macam. Datanya bentuknya kira-kira seperti ini. Saya ambil dari mana nih, sia PQR di atas. Ini dia con bidang, ini dia. Jadi filenya file Excel. Ada satu yang bentuknya kategori, yang ini yang akan kita regresi, kesehatan, lingkungan segala macam. Ini adalah fiturnya dari kategori itu. Oke. Tapi bentuknya teks aja sih. Coba kita kalau klik ke sini. Nah, ini bentuknya teks. Ini bidangnya. Ini bisa kita, ini tulisannya. Kalau tulisan kayak gini bidangnya ini, tulisan kayak gini bidangnya ini, tulisan kayak gini bidangnya ini, tulisan kayak gini bidangnya ini. Jadi ini bidangnya, ini tulisannya. Oke. Saya masukkan ke korpus karena saya akan melakukan klasifikasi teks. Jadi bentuknya korpus, di preproses dulu supaya kata dan di ke dari segala macam buang semua, masukin back of words, terus kita dapetin korpus, masukin ke test and score. Kemudian kita akan coba dua algoritma, satu logistic regression, satu neural network. Oke. Hasilnya neural network enggak sebagus logistic regression masih. Jadi logistic regression masih paling bagus sih selama ini. Saya juga kaget juga nih berapa kali neural network dirubah-rubah, masih tetap logistic regression yang terbaik. Tapi di sini bukan bahas itu dulu. Saya akan coba lihat makhluk apa sih yang namanya neural network. Oke. Mungkin bisa lihat ke wiki saya. Kita bisa masuk ke wiki saya. Oke. Kebetulan waktu itu saya sempat main lumayan berapa bulan lah, saya mainan dengan TensorFlow kelas segala macam. Ini urusannya buat neural network, deep learning dan sebagainya. Oke, bagus buat data gambar sebenarnya. Gambar oke banget nih dia. Untuk vision model example oke. Pakai neural network. Cuman untuk teks, ini kita main buat teks, ternyata nggak sebagus yang dijanjikan juga berapa kali. Konsepnya kira-kira regresi linear seperti ini. Jadi kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B. Kita tahu X1, Y1, X2, Y3, X3 segala macam. Kemudian kita plot titik-titiknya di ini, terus kita nyari garisnya. Kita nyari A dan B-nya lah, kira-kira kayak gitu. Dengan cara meminimalkan Y yang benar dengan Y hasil prediksi gitu ya. Setelah errornya ini minimal, kita dapat AB dari garis lurusnya. Untuk neural network kita sama kira-kira konsepnya, cuman kita nulisnya bukan AB biasanya, W0, W1, W2, W3, tergantung X-nya ada berapa ya. Jadi ada W0, W1, W2, W3, W2, W seterusnya. Dari situ kita bisa prediksi X dan Y-nya. Ini X, Y-nya dapat X1, Y1, X2, Y2 dan sebagainya. Oke, tapi kita nulisnya kayak gini, W. Nah, ini makhluknya kayak gini kalau di neural network.
Jadi ini X1, X2, X3 segala macam dikalikan W, ini W1, W2, W3 segala macam dijumlah karena persamaannya adalah persamaan jumlah nih. Ini dijumlah semuanya, di plus semuanya, bukan dikali, dijumlah. Dijumlah terus dapat Y. Cuma untuk sebelum sampai Y kita masukin activation function ini. Ini ya, ini ditambahin bias BK itu yang A-nya, kalau di sini nih A yang ini ya biasnya. Oke. Kalau perlu tambahin bias, ada biasnya dan keluar outputnya. Nah, ini yang seru activation function. Activation functionnya bisa macam-macam di sini. Ada yang intinya sih kita masukin sesuatu yang non linear ke dalam persamaan. Ada yang bentuknya linear function, ini nggak diapa-apain, ini intinya input yang masuk outputnya sama. Ini linear function. Kalau nggak mau diproses kita pakai linear bisa. Kalau mau diproses kita ada beberapa pilihan. Binary step ini tidak rekomend. Kalau kita main logistik kita biasanya sering pakai logistic regression. Ini nggak terlalu. Paling yang seru adalah ReLU, rectified linear unit. Ini kalau Anda dari jurusan teknik elektro, ini adalah contoh karakteristik dari dioda. Ya, saya bidangnya elektro sih sebenarnya. Jadi kalau ada tegangan negatif, dioda itu tidak akan meneruskan tegangan negatif, dia akan menerusin tegangan yang positif aja. Jadi bentuknya kayak gini nih. Sebenarnya mirip dengan ini, dengan linear, tapi dia hanya meneruskan yang positifnya aja, kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oh, sorry, neural networknya bisa kompleks banget ya. Kalau kita lihat neural network ini yang normal kayak gini, ini ada input, ada output, bentuknya kayak gitu tuh. Yang gambar yang ini tadi ya, ada input, output. Cuman ini inputnya bisa banyak, ini pengalinya bisa banyak di sini. Kalau ini kan cuma satu nih, neuralnya satu nih ya. Ini cuma satu. Kalau mau gombal banget kita bisa bikin berlapis-lapis. Nih. Nah, lapisannya bisa gombal kayak gini. Tapi jujur saya cobain, malah tambah blow on. Oke. Jadi kita bisa bikin lapisan-lapisan ini, lapisan, gitu. Oke. Oke, kita lihat sekarang di sini cara masukinnya seperti apa. Ini udah beres, kita udah lihat makhluknya, remove. Oke. Sekarang kita lihat yang makhluk ini. Nah, ini layernya kita bisa ngasih tahu di sini, nggak usah saya contohin dulu ya. Ini layernya bisa kita tahu ada 100, 200, ada 100 neuron, 200 neuron. Neuron tuh yang WW tadi ya, W-nya W1, W2, 3, dan ada W yang kedua. Kalau kita mau berapa lapis tinggal di gini. Nah, activation functionnya kita bisa milih mau logistik atau ReLU. Kalau mau kita pas aja ke ujung sebelah sana, kita bisa pakai identity. Gitu. Ini sekarang saya pakai ReLU. Oke. Hasilnya seperti ini. Gitu. Saya udah coba ini jadiin solvernya, ada beberapa pilihan, ada stochastic gradient descent, ada apa segala macam. Yang paling bagus Adam sih. Sarannya sih pakai Adam aja. Nah, kita mainan di sini dan regulationnya ini. Angka ini dicoba-coba. Asli coba-coba dan hampir jarang banget kita bisa melewatin angka dari logistic regression. Jadi neural network ini jarang bisa mencapai lebih dari logistic regression untuk kasus yang saya hadapi ini ya. Cuman saya belum nyoba yang ini sih. Saya akan coba dulu deh, iseng. Ini akan coba identity. Cuman saya apply dulu. Nah, dia ngitung nih, lama ini prosesnya. Proses perhitungannya akan lama. Lumayan nih, baru 9%. 19%. Jadi sampai 100% baru kita bisa lihat hasilnya. Ini kalau saya klik hasilnya masih kosong nih, kosong. Kita nunggu sampai dia 100% baru kita bisa lihat hasilnya. Jadi yang kita kejar adalah presisi ini. Dan ini harus kita catat terus ininya, konfigurasinya. Misalnya activationnya pakai identity, terus neuralnya ada berapa. Pada zaman dulu kala kita kalau mau mainan neural network horor banget, kita bikin program segala macam. Yang ini udah enak kayak gini doang, ini udah sekarang tinggal gini doang jadi neural network. Enak banget ya. Ini udah selesai ternyata. Coba kita lihat hasilnya. Parah kan? Parah banget.
Jadi maka identity parah. Jadi yang paling bagus masih relu. Oke, jadi yang 3 ini nggak bagus, masih relu terbaik. Baik, kita tinggal main di jumlah layer. Pengalaman saya, layer ini saya tambahin juga efeknya nggak bagus-bagus amat. Main di regularization kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang. Jadi untung-untungan semua nih sebenarnya. Parameternya untung-untungan semua main neural network. Kalau nggak mau pusing kepala, pakai logistic regression. Oke. Jadi neural network kira-kira seperti ini. Neuralnya kayak gitu, tapi ngesetnya sih sesederhana ini sih. Saya settingnya cuma sesederhana ini aja settingannya. Oke. Mau berapa neuron? Ini pasti yang pernah programming neural network gondok banget ngeliat ini sekarang. Sialan, cuma gitu aja sekarang. Pada zaman dulu kala pusing kepala. Oke, mudah-mudahan tidak membuat Anda yang pernah main neural network sakit hati. Tapi pengalaman saya selama ini ternyata logistik untuk masalah klasifikasi ya, logistic regression masih oke lah, patut diperhitungkan dibandingkan neural network. Neural network soalnya lebih lama ngitungnya, logistic regression lebih cepat ngitungnya, lebih presisi. Ujung-ujungnya kita sih ngelihatnya presisi sama cepat. Gimana caranya dapatnya cepat dan presisi. Kalau makan neural network nggak jaminan juga sih. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang model neural network yang ada di Orange ini.